Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini saya ingin menjawab salah satu pertanyaan di kolom komentar terkait depresiasi rupiah dengan IHSG yang semakin anjlok. Lalu kita pun akan membahas salah satu saham fundamental yang akan bagi dividen kembali. Nah, jadi sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice tentunya. Jadi silahkan simak sampai akhir. Kita akan fokus dulu guys ya, membahas terkait IHSG yang semakin anjlok dan juga depresiasi rupiah yang sedang terjadi. Di mana hari ini IHSG itu drop 0,63% guys ya, dan menjadi yang terlemah di bursa Asia hari ini imbas dari depresiasi nilai tukar rupiah. Jadi IHSG hari ini turun 0,63% di level 7.496, dan teman-teman juga dapat melihat ya bahwa hari ini Jumat 4 Oktober itu banyak sekali saham-saham big caps yang mengalami koreksi atau penurunan, baik itu saham big caps ataupun saham big banks guys ya, yang menjadi pemberat bagi IHSG. Dan jika kita lihat money flow-nya, memang hari ini saham-saham big banks dan saham big caps itu rata-rata terkoreksi dan terkena net sell seperti BBRI, BMRI, lalu ada BBCA, Astra International, BBNI, Adro, Telkom, Bumi, Aman, dan lain-lain guys ya. Jadi memang kita melihat guys ya bahwa ada kecenderungan investor asing ini ketika dia buang barang dengan net sell yang besar, maka IHSG berpotensi akan anjlok ataupun terkoreksi. Karena hari ini ada net sell ya 500 miliaran, dan kemarin pun net sell-nya itu di angka 1 triliunan guys. Nah, jadi teman-teman harusnya mempunyai strategi yang bagus guys ya dalam menghadapi bear market ini. Apa sih peluang yang akan kita dapatkan ketika bear market itu terjadi? Nah, akan kita bahas juga di sini. Kita bahas dulu ya guys ya terkait dengan melemahnya rupiah. Itu terjadi akibat dolar indeks yang semakin menguat, dan di XY atau dolar indeks ini mengalami penguatan bukan tanpa alasan. Alasan yang paling kuat dari menguatnya nilai tukar dolar itu adalah karena sedang terjadi peperangan, dan sepanjang peperangan ya guys ya, sepanjang terjadi peperangan, alat tukar yang dinilai oleh para investor menjadi alat tukar yang terkuat adalah dolar itu sendiri. Nah, maka dari itu, ketika di XY naik, maka rupiah kita itu akan tertekan ya guys ya, dimana nilainya juga akan semakin naik, dan itu adalah pelemahan atau depresiasi terhadap nilai tukar rupiah kita. Dan kita akan coba ya mengajak teman-teman flashback ya guys ya, mungkin ke beberapa bulan sebelumnya ya, dimana ketika rupiah kita itu sempat naik tinggi ya guys ya, dimana rupiah kita sempat di 16.400-an. Ini adalah level yang paling lemah ya guys ya untuk rupiah kita ya, ke level 16.400-an. Ini adalah pelemahan rupiah. Nah, maka di bulan Juni ya guys ya, bulan Mei Juni 2024 ini ketika rupiah kita mencapai puncaknya dan ini adalah depresiasi rupiah, maka IHSG itu juga turun ke level terendahnya juga gitu guys ya, atau ke level bottomnya. Nah, di sini adalah di bulan Juni guys ya. Sepanjang bulan Mei ketika rupiah kita itu mengalami depresiasi, maka IHSG kita juga terus mengalami penurunan. Apakah ini juga akan terjadi di bulan Oktober? Kalau misalkan menurut saya ya, dari pandangan saya, dari analisa yang saya lakukan terhadap market IHSG, maka IHSG ketika terjadi depresiasi rupiah itu akan turun ya guys ya, sehingga pandangan saya juga tetap sama nih tentang IHSG, di mana di bulan Oktober kemungkinan akan menjadi bear market ya, atau di bulan Oktober ini akan bearish ya, marketnya akan turun seperti itu. Dan ini pun terjadi ketika rupiah kita tertekan guys ya, ketika terjadi depresiasi terhadap rupiah, IHSG kita semakin hari semakin turun. Ya, jadi apakah ini menjadi awal ya guys ya, saham-saham bisa turun ke level yang lebih murah? Ya, memang benar seperti itu. Makanya di sini kita menghimbau ke teman-teman agar sedia cash untuk membeli saham-saham bagus yang ingin teman-teman dapat di harga murah. Teman-teman ingin beli BRI di harga 6.000 atau di harga 4.000? Tulis di kolom komentar. Kalau saya sih pengennya beli harga BBRI itu di harga yang paling murah gitu guys ya. Saya ingin beli saham-saham bagus di harga murah, Kak. Nah, pas sahamnya itu turun ya, karena IHSG turun ke harga yang paling murah, teman-teman ada nggak uangnya gitu kan? Ya, kalau misalkan kata salah satu ini guys ya, salah satu orang gitu ya, dari mana duitnya gitu kan? Kalau misal teman-teman ingin membeli saham bagus di harga bawah, ya siapkan cashnya seperti itu. Nah, jadi penurunan IHSG ini juga ada indikator lain ya, selain dari depresiasi rupiah tadi. Itu adalah naiknya imbal hasil obligasi di Amerika Serikat. Kenapa ketika obligasi ini naik,
IHSG kita semakin anjlok? Karena itu berarti ada outflow di IHSG. Investor asing ini memilih untuk membuang saham, membuang rupiah, membuang obligasi yang ada di Indonesia. Mereka beralih ke dolar, lalu dolarnya mereka simpan di obligasi Amerika Serikat. Sehingga US 10 years bond yield ini menjadi naik ya guys ya. Dan ketika US 10 years bond yield ini naik, maka akan berkorelasi negatif dengan IHSG. IHSG akan semakin turun. Nah, jadi teman-teman sudah tercerahkan ya guys ya, sudah kita jelaskan bahwa IHSG berpotensi turun di bulan Oktober, dan pandangan kita tetap sama ya dengan video-video sebelumnya. Jadi strategi teman-teman apa nih? Boleh tulis ya di kolom komentar. Ya kalau saya sih strateginya bukan all in di saham ya. Untuk saat ini saya tidak ingin all in di saham karena ini akan menjerumuskan saya. Teman-teman bayangkan ya, BBRI misalkan ya, BBRI di harga 5.000 lah, let's say di harga 5.000. Teman-teman all in BBRI di harga 5.000. Ketika turun ke 4.500, teman-teman floating loss, teman-teman mau averaging down, mau beli lagi BBRI di harga terdiskon, atau saham apapun lah yang fundamentalnya bagus. Teman-teman ingin beli saham fundamental di harga bawah. Nah, teman-teman uangnya dari mana kalau misalkan sudah all in di saham tersebut? Teman-teman pikirkan aja sendiri gitu ya. Nah, ketika teman-teman punya transaksi ekspor impor gitu guys ya dengan orang luar negeri, lebih baik teman-teman cash out ya dan pegang dolar. Itu ya guys ya. Tapi kalau misalkan teman-teman memang tidak ada tidak ada kepentingan ya untuk transaksi ekspor impor dengan orang luar negeri gitu ya. Ya, teman-teman cash out juga tidak ada masalah gitu ya. Pegang rupiah juga sebenarnya tidak ada masalah karena tujuan kita adalah untuk melipat gandakan uang kita melalui saham-saham yang terdiskon gitu guys ya. Jadi teman-teman ingin beli saham apa nih nanti kalau misalkan harga sahamnya terdiskon? Misalkan BBRI, BBCA Mandiri, ataupun BBNI yang teman-teman juga sudah tahu ya fundamentalnya bagus. Belilah saham bagus itu di harga murah guys, bukan beli saham bagus di harga pucuk, apalagi all in di harga sekarang tidak saya rekomendasikan guys ya. Jadi hati-hati guys ya, kalau misalkan teman-teman disuruh all in di saham, ya teman-teman pikir ulang lagi lah ya. Apa sih keuntungan all in di saham saat ini karena IHSG kan masih berpotensi turun. Oh, apa jangan-jangan mereka tidak tahu ya bahwa IHSG ini berpotensi akan turun ya. Mereka mungkin ya mengiranya IHSG ini baik-baik aja lah ya, turun cuma 2%, turun cuma 1% gitu kan, turun cuma 0, sekian persen ya nggak ada masalah lah gitu kan. Padahal kita melihat bahwa banyak indikator yang mengatakan bahwa IHSG ini berpotensi akan semakin turun. Tapi kita tidak takut guys ya, karena kita sudah punya strategi untuk agar kita bisa cuan ya ketika IHSG itu mengalami penurunan. IHSG turun, saham semakin murah, kita semakin semangat. Semangat apa kak? Semangat untuk beli saham bagus di harga murah, bukan all in saham di harga tinggi. Seperti itu guys ya. Nah, di sini kita akan update ke teman-teman ya terkait dengan salah satu saham yang akan bagi dividen interim lagi ya, yaitu adalah saham auto atau Astra Auto Parts ya guys ya, di mana saham auto ini akan kembali bagi dividen interim. Hari ini ada kenaikan 1,29% di level Rp2.360 per saham untuk autonya. Secara fundamental saham ini sangat bagus guys ya, di mana kuartal 1 dan kuartal 2 2024 di tahun ini mengalami kenaikan ya secara year on year, dan di kuartal 2 juga naik secara kuartalan. Jadi di kuartal 2 2024 kita melihat kinerja dari saham auto ini sangat bagus ya guys ya, di mana naik secara year on year dan kuartalan. Secara valuasi juga masih menarik ya, di mana PER-nya 5 kali dan PBV 0,8 kali ya, masih murah lah ya guys ya. Apalagi saham ini juga memiliki upside yang cukup tinggi. Nah, jika teman-teman lihat ya di year to date atau di 1 tahunan ini kan masih ada upside guys ya. Bahkan auto ini sempat mencapai level yang tertingginya itu di 3.500-an. Jadi apakah auto ini bisa naik lagi ke 3.500? Bisa. Ya, bisa selama kinerjanya masih bagus gitu guys ya. Selama tidak ada penurunan laba bersih, tidak ada penurunan kinerja, maka saham auto ini bisa naik lagi. Net profit margin juga bagus ya, 11%-an, dan kita lihat juga rutin bagi dividen dengan yield 7,29%. Terakhir bagi dividen di 8 Mei 2024 lalu untuk dividen finalnya, dan akan bagi dividen interim lagi di bulan Oktober ini. Lalu return on asset 10%, return on equity 14,98%-an.
Auto ini akan bagi dividen interim sebesar Rp57 per saham, ya memang kecil ya guys ya, namanya juga dividen interim ya. Kalau misal teman-teman ingin dapat dividen interim jumbo, ya teman-teman harusnya beli saham Games, tapi bukan di harga pucuk guys ya. Ingat, beli saham bagus itu di harga murah ya, beli saham bagus di harga bawah, bukan beli saham bagus di harga pucuk. Tahu pucuk dan bawahnya itu dari mana Kak? Ya teman-teman belajar teknikal lah, seperti itu. Nah, jadi akan bagi dividen ya dengan tanggal cum date di 14 Oktober dan ex date di 15 Oktober. Jadi teman-teman yang ingin mendapatkan dividen dari auto itu belinya terakhir di 14 Oktober. Karena kalau di 15 Oktober teman-teman nggak bakal dapat dividen. Oke guys, jadi untuk auto ya kita lihat tadi upside-nya cukup tinggi sampai di 3.500 dan kita lihat kinerja perusahaannya juga bagus ya, fundamentalnya bagus. Kalau misalkan teman-teman sudah paham fundamental dari auto ini, sudah hafal lah ya, oh pair-nya sekian, ya PBV-nya 0, sekian, ya lalu year on year di kuartal 4 dan juga kuartalannya bagus gitu kan, maka ketika auto ini terdiskon turun ya guys ya, maka teman-teman harus beli saham auto ini di harga bawah gitu ya. Nah dari mana uangnya? Teman-teman ketika ingin beli saham bagus ya di harga murah ya teman-teman harus siap cash. Jadi ketika bear market, cash is king ya guys ya. Jadi teman-teman nggak bisa ya beli saham bagus yang rutin bagi dividen gitu kan. Kita kan pengen cuan double nih ya dari capital gain dari dividen. Ya, ketika kita ingin cuan dari dividen, ya maka belilah saham yang bagi dividen. Tapi ketika kita ingin cuan dari capital gain, belilah saham di harga bawah. Dari mana kita tahu harga itu sedang murah? Ya teman-teman lihat valuasi, lihat teknikal. Ketika kita ingin cuan ya dari capital gain, ya maka teman-teman lihat teknikalnya juga ya, beli di reversalnya, ketika naik ya teman-teman langsung cuan, seperti itu guys ya. Simple sebenarnya berinvestasi di saham itu, tapi karena banyak bisikan-bisikan ya berarti teman-teman juga harus memfilter. Korelasi selanjutnya dengan anjloknya IHSG adalah dengan naiknya minyak ya guys. Ini sering kali kita bahas ya, mungkin teman-teman juga sudah apa ya, sudah bosan ya guys ya. Tapi ya it's okay ya, teman-teman bisa skip ya bagian ini ya nggak masalah gitu ya. Tapi ini juga sebenarnya adalah salah satu tanda ya di mana inflasi itu akan naik ya ketika harga komoditas juga mengalami kenaikan, yang di mana yang paling penting itu adalah harga minyak dunia. Ya untuk minyak mentah crude oil WTI ketika naik itu pasti akan mengalami inflasi, Brent oil naik juga pasti akan mengalami inflasi. Teman-teman bisa tanya ya ke influencer saham lain yang ngerti fundamental, yang ngerti makroekonomi, silahkan tanyakan. Ketika harga minyak naik, apa yang akan terjadi? Itu adalah inflasi yang akan naik juga, seperti itu. Nah, kita melihat di sini guys ya terkait dengan weekly US ending stocks of crude oil ya guys ya, di mana stok dari minyak mentahnya Amerika Serikat ini sedang berada di level terendah guys ya. Jadi wajar ya harga minyak bisa naik karena stok minyak mentah di Amerika Serikat juga sedang di ambang terendahnya. Jadi pastinya Amerika Serikat memerlukan pasokan minyak mentah yang lebih banyak lagi untuk keperluan negaranya. Apalagi Amerika Serikat ya akan membantu Israel ya untuk memerangi Iran, seperti itu. Jadi ini cukup complicated sebenarnya. Lalu apa juga nih yang bisa menyebabkan IHSG turun? Nah, salah satunya adalah bursa saham Cina yang tanggal 8 Oktober ya hari Selasa itu akan open lagi. Dan teman-teman ingat guys ya, apa yang terjadi ketika stimulus Cina itu diberlakukan, likuiditas pasar modal ditambah ya oleh Cina ribuan triliun ya guys ya. Sehingga kita melihat IHSG juga tertekan. Nah, ini juga sebenarnya sebagai katalis yang bisa menyebabkan IHSG turun di bulan Oktober. Jadi banyak ya katalisnya guys ya. Lalu terkait inflasi ya, di mana pemerintah Jepang siapkan paket ekonomi hadapi inflasi jelang pemilu. Ketika inflasi naik, maka negara-negara di Asia akan menaikkan lagi suku bunganya. Jadi kalau misalkan suku bunga Jepang ini dinaikkan kembali karena untuk melawan inflasi, maka ada potensi IHSG juga bisa lanjut turun atau anjlok kembali. Seperti itu guys ya. Ya, jadi mungkin cukup ini aja guys ya terkait dengan rupiah dan juga korelasinya ya. Dengan apa yang kita alami di bursa saham itu seharusnya menjadi peluang emas ya guys ya. Kita tidak takut dengan penurunan IHSG. Kita lebih takut ketika IHSG turun, banyak saham terdiskon, kita tidak punya uang sama sekali untuk membeli saham bagus di harga murah. Seperti itu guys. Investor yang tergabung ya di grup diskusi kita itu rata-rata ya guys ya, kemarin juga alhamdulillah sudah cuan di Antam, dan untuk sekarang kalau misalkan mereka bingung ya mau take profit gitu ya,
misalkan mau take profit sebagian ya nggak masalah juga gitu kan. Misalkan mau simpan cash ya sebagian juga nggak masalah, karena saya pun demikian. Saya take profit sebagian saham yang bisa di take profit, ya sisanya ya saya silahkan gitu ya, mau naik-naik gitu kan. Apalagi saya pegang saham-saham sektor oil and gas gitu kan, yang memang beberapa hari ini memang sedang mengalami kenaikan seperti itu. Jadi ya santai aja, kita sebagian masih di saham, ya sebagian di cash. Cashnya ini untuk membeli saham-saham bagus lainnya yang nanti akan terdiskon. Jadi target saya adalah membeli saham sebanyak-banyaknya, saham-saham bagus yang terdiskon. Simple guys ya. Strategi di saham itu sangat simple ya. Ketika teman-teman tahu ilmunya, maka teman-teman akan punya strategi di saham. Bukan all in di harga saat ini ketika IHSG masih bisa turun lebih dalam lagi. Ya silahkan teman-teman cerna kembali. Oke guys, terima kasih guys ya sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.